Akhirnya kita sampai Daulong, wey. Sampai Daulong. Melanjutkan perjalanan dan view yang disuguhkan udara terbuka. Cakepnya, Masya Allah, cakep banget. Hati-hati. Wah, cakep nih Pak. Masya Allah Pak, keren banget. Ya Allah. Keren banget. Ya, keren banget ya Pak ya. Masya Allah Pak, kita ada di ketinggian. Hah. Terbuka. Hah. Masya Allah. Masya Allah. Perjalanan masih jauh, jadi jangan lama-lama. Lewatin kebun kopi, ya, kebun kopi warga. Kan kalau arah ke Daulong tuh emang banyak kebun kopi. Sepanjang jalan view-nya itu segerin mata, jadi kayaknya sayang banget untuk skip kamera. Jadi ya lanjutlah ya. Dan tak lama kemudian kelihatan deh warung. Warung ini termasuk warung Silala juga sih. Puncaknya mereka sebut Puncak Silala, tapi bukan Puncak Silala ini yang kami maksud. Dan di tempat ini juga, ini lokasi yang bisa menuju ke Cisadon. Jadi seperti pertemuan dari Daulong, Panisan, Cisadon. Itu ada di sini. Dan the next kita boleh cobain tuh ke Cisadon. Pasti rutenya lebih panjang dan menanjak karena posisi Cisadon ada di atas. Kasih ya Teh, Pak. Iya. Iyalah. Kita lanjut ke Silala. Lumayan ini Pak kalau kita dari Daulong ke ini. Ya oke sih. Oh enggak juga ya, ternyata cuma dikit. Perjalanan ini terbilang jauh, ya. Ada tanjakan, ada turunan. Tapi view yang disuguhkan juga menghibur banget. Seolah lupa loh sama capek kita. Nah, udah kedengeran suara air. Pasti ada bonus. Ada lagi. Nah, bener kan? Masya Allah. Mengalir. Ada air terjun kecil lagi. Wah, kerennya. Tuh. Lihat ke atas. Mantep benar. Dilihat tuh sejuk banget.
Dan suara gemericiknya pun bikin tenang, adem. Nah, tepat di sebelahnya ada lagi loh. Masya Allah. Kanan kiri loh. Air mengalirnya. Tanah gelap. Kita masuk hutan yang gelap. Wah, masuk hutan lagi guys. Masuk hutan lagi kita. Senang rasanya saya bisa kembali ke olahraga ini. Dulu waktu saya masih kuliah sempet sih ada di dunia ini. Tapi setelah rutinitas berikutnya, baru kali ini saya bisa ada di sini lagi. Apalagi di saat sekarang olahraga ini sudah berkembang, bukan hanya sebagai penikmat penjelajah aja, tapi ada yang lari di alam, running trail. Dan yang buat saya bisa kembali ke sini lagi setelah saya tahu bahwa menjelajah di alam itu tidak perlu menginap. Dulu yang namanya saya pergi hiking itu pasti menginap dan jauh. Tapi sekarang cukup beberapa kilometer aja dari Jakarta, kita sudah bisa bermain di alam, olahraga di alam, menghirup udara segar. Istirahat dulu. Ngapa? Apa ini coba? Jamurnya. Nah, kita dapat bonus lagi. Tuh, kita masuk seperti kayak hutan bambu. Aduh, rimbun banget. Ay, keren banget looknya di kamera. Mantep, benar. Keren tuh. Ya. Insya Allah tuh pohon bambunya. Bikin makan bambu kita guys. Kesana juga tuh. Wow. Tapi itu bukan jalur ya. Jalur kesini. Olahraga ini tidak pernah ngebosenin loh. Saya tuh udah ngelakuin hampir tiap minggu. Setiap kali weekend saya pasti kesini. Dengan temen ataupun tanpa temen. Ya berdua aja bareng Pak Su. Dan yang sekarang ternyata kita ngebolang tanpa kita tahu yang arah sebelumnya. Atau kita nggak bersama temen yang emang tahu arah. Istilahnya kita menjelajah bener-bener ya, baru first time, itu ternyata seru loh. Tapi ya kita harus tanya dulu berapa kilonya. Paling tidak tahulah punya ancang-ancang. Jadi kalaupun kejauhan, ya kita harus kondisikan dengan fisik kita.
Tolong sini ya. Jangan maksa juga. Panisan. Karena panisan. Nggak mau kecium dia. Hati-hati ya deh. Ya. Dari sini. Nih, mereka kecium. Ya. Kita ke Daolong. Ini kalau ke Palasari. Tadi kita dari Palasari. Oke. Yang penting tidak memaksakan diri. Jadi bertahap saja kita naikkan rate stamina kita. Wah. Sungai lagi. Seru ya. Banyak airnya. Ya mesti kesini ya. Mesti lewat sini loh ya. Saya tuh sekarang merasa kayak nggak mau rugi kalau saya kelewatan 1 kali weekend aja saya nggak melakukan olahraga trekking. Dan kalau saya kelewatan 2 minggu atau 3 minggu tidak trekking, itu ketika mulai lagi, itu saya sepertinya nol lagi. Stamina saya itu kayak turun lagi, jadi nggak naik. Nah itu dia yang sayang banget saya lewatkan. Terkadang ada momen-momen tertentu yang emang tidak bisa ya ditinggalkan. Jadi off lah 1 kali weekend. Nah, Akhirnya saya siasatinya Daolong dengan jalan kelihatan. pagi di sekitar rumah aja. sebelah sana. Lihat dulu ya. Oke. Oke, ada Daolong kelihatan. Masya Allah. Bukit Daolong sudah mulai kelihatan. Tujuan kita hampir sampai. Nih, Puncak Cium, Gunung Ceger. Ya Allah. Tanjakan Harteng. Yang kita suka lihat itu, Pak. Ah. Tahu ini kemana? Saking jauhnya si bapaknya sampai sesak boker. Lah, ada pohon tumbang. Tuh, Palasari Panisan nih, tadi kita dari sini, akhirnya kita sampai Daolong, wey. Sampai Daolong. Happy banget rasanya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya tiba di Daolong. Informasi yang kami terima sebelumnya dari Daolong bisa langsung turun ke Lui Pengaduan. Setelah bertanya dengan orang warung, ternyata kami masih harus lagi ke Silala. Dari Silala turun ke bawah sampai ada ketemu plang tiket. Nah, dari situlah kita bisa menuju misi. ke Lui Pengaduan. Sebelum lanjut, kita kembali ke Pengaduan. Yes, Masya Allah. Silala, oi Silala. Silala. Ini puncak keberapa, Pak? Akhirnya kita sampai Silala. Masih harus turun sampai tempat tiket, baru kita balik ke Lui Pengaduan. Hidup hari ini. Perjalanan ini kami mulai dari Lui Pengaduan menuju Panisan. Yang tujuan awalnya hanya sampai Panisan, akhirnya kami lanjutkan melalui
Palasari menuju ke Bukit Daolong dan akhirnya harus ke Silalah untuk kembali ke Lui Pangaduan.